Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Alhamdulillah, saat ini jadwal SNMPTN tahun 2022 itu sudah keluar. Makanya teman-teman yang sekarang kelas 12, para calon mahasiswa Indonesia, cek kapan kira-kira pendaftaran SNMPTN, kemudian timeline kapan untuk pemilihan prodinya, kapan penutupannya, kapan pengumumannya, dan sebagainya. Untuk itu, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang jadwal SNMPTN tahun 2022. Nah, yang pertama, ini ya, bulan Desember ini ternyata lebih maju ya 1 bulan dibandingkan tahun lalu. Sosialisasi PDSS itu antara 1 Desember sampai 8 Februari. Ini adalah rentang waktu di mana sistem PDSS itu nanti akan di launching dan juga dibuka. Sekarang sudah tanggal 4, sepertinya nanti beberapa hari ke depan akan ada sosialisasi dari tim LTMPT terkait dengan kebijakan PDSS tahun ini. Apa sih PDSS itu? PDSS itu adalah pangkalan data sekolah dan siswa, merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible untuk mendaftar. Jadi nanti di PDSS ini ada rekaman tentang sekolah yang bakalan nanti bisa mendaftar di SNMPTN. Ada rekam jejak alumni, ada rekam jejak indeks sekolah dari hasil UTBK tahun lalu, dan juga ada rapor siswa yang nanti diinputkan. Berikutnya, PDSS ini masih mengakomodasi kurikulum 2006 KTSP dan juga kurikulum 2013, baik yang reguler maupun SKS ya. Nah, pengisian PDSS itu dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Yang kedua, sosialisasi SNMPTN akan dilakukan dalam rentang waktu antara 1 Desember sampai 28 Februari 2022. Pengumuman kuota itu 28 Desember 2021. Kenapa? Karena setiap sekolah nanti akan mendapat kuota berdasarkan tentang akreditasi sekolah. Di sini ya, kalau SMA yang atau sekolah yang akreditasinya A, maka yang bisa mendaftar SNMPTN itu adalah 40% terbaik di sekolahnya, masing-masing jurusan ya, IPA 40%, IPS 40%. Yang akreditasi B berarti hanya 25%, 25% anak IPA, 25% anak IPS, 25% anak bahasa. Kemudian kalau akreditasi C, maka hanya 5% saja yang bisa mendaftar. Yang berikutnya, kapan sistem SNMPTN dibuka? Dari website LTMPT akan dibuka tanggal 4 Januari 2022. Kemudian akan ada pembuatan akun LTMPT. Teman-teman yang baik itu nanti jalur SNM maupun SBMPTN harus punya akun LTMPT. Ini akan dialokasikan waktu 4 Januari sampai 15 Februari. Ini tidak harus anak yang masuk 40% SNMPTN, tetapi semua anak-anak yang ingin nanti ikut UTBK pun, yang jalur SBMPTN harus punya akun LTMPT. Kemudian baru ada penetapan siswa yang memenuhi syarat. Ini yang 40% tadi ya. Itu nanti tanggal 4 Januari sampai 8 Februari tahun 2022. Berikutnya pengisian PDSS. Ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah nanti yang diisi adalah data sekolah, kemudian rapor siswa yang eligible, yang 40% untuk akreditasi A, kemudian 25% untuk yang B, dan 5% untuk yang C. Itu antara 8 Januari sampai 08 Februari. Mapel-mapel yang nanti akan dijadikan sebagai rujukan ya untuk pemeringkatan, untuk diambil oleh PTN, IPA itu adalah ada 6 mapel: matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Maka anak-anak IPA pastikan nilai-nilai di mapel ini bagus ya, karena ini nanti akan menentukan apakah teman-teman bersaing ya untuk bisa diterima di jalur SNM atau tidak. Dan jurusan IPS itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sedangkan untuk jurusan bahasa ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan untuk anak-anak yang dari SMK ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Ini adalah nilai-nilai mapel yang nanti akan diperhitungkan di dalam sistem SNMPTN.
Berikutnya adalah pendaftaran SNMPTN. Ini adalah peluang atau waktu untuk memilih prodi tanggal 14 sampai 28 Februari. Setiap siswa nanti dapat memilih 2 prodi atau program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi 2 prodi itu boleh di dalam 1 PTN yang sama atau 2 PTN yang berbeda. Tapi ada ketentuannya yang kedua. Jika memilih 2 prodi, salah satu prodi yang dipilih itu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA asalnya. Jadi misalnya si A itu pilih prodi A dan B, maka salah satunya prodi yang dipilih itu berasal dari PTN yang provinsinya sama dengan asal SMA-nya. Jika memilih satu program studi, maka dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jika hanya dia milih satu, maka satu itu bisa memilih di provinsi manapun, tidak harus sama dengan provinsi asal SMA-nya. Yang ketiga, disarankan tidak lintas minat. Walaupun ada PTN yang punya aturan khusus, artinya kalau anak IPA ya pilih prodi Saintek, kalau anak IPS ya prodi Sosum, kalau nanti bahasa ya sesuai dengan pilihan prodi yang dibuka untuk program bahasa untuk meningkatkan peluang diterima. Jadi lintas minat itu kalau tidak hati-hati malah bisa menutup peluang untuk diterima di jalur SNMPTN. Berikutnya adalah ini yang paling ditunggu, pengumuman SNMPTN tanggal 29 Maret 2020. Jangan lupa pengumumannya tanggal 29 Maret 2022. Nanti di sini bagi anak yang terima maka kita ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung jangan putus asa karena kita masih bisa berjuang di jalur SBMPTN melalui tes UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Baik, sampai di sini video yang kita kupas jadwal SNMPTN. Tetap di channel ini karena kita akan kupas prodi-prodi favorit di SNMPTN tahun 2022, berapa keketatan dan juga persaingannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.